Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Akhwat, ayuhal akhwat, semoga senantiasa dimuliakan, dicintai, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita kali ini adalah harta tahta. Ini yang lagi viral, yang lagi menjadi trending topik, yang sebagian besar dari kalangan artis, selebriti, atau mungkin dari kalangan para remaja, hampir seluruhnya seringkali kita mendengarkan slogan-slogan yang menjadi topik dari tampilan di bio medsos mereka, di akun-akun mereka. Sering kali kita baca, lihat, saksikan bersama dengan slogan harta tahta, bahkan diikutkan nama orang yang dispesialkannya, ya, harta tahta dan ini dan seterusnya. Ayuhal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mencoba berbagi ilmu mengenai tema yang lagi hangat menjadi trending topik akhir-akhir ini. Toyib, ayo akhwat yang sama-sama dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ditanya dengan sebuah pertanyaan, apa tujuan hidup kita? Maka tentu kita semua akan menjawab dan seragam akan memberikan jawaban bahwa tujuan hidup kita adalah mencari kebahagiaan dan kesenangan hidup. Contoh sederhana, yakni mulai dari seorang ibu yang bahagia dengan kesuksesan mendidik anaknya, atau mungkin sang bapak yang sukses dengan karir dan jabatannya, dalam hari ini sukses dengan tahta yang diberikan, dianugerahkan kepadanya, atau mungkin seorang calon legislatif, caleg yang bahagia dengan terpilihnya, bahkan seorang yang waria pun bahagia dengan sekedar nongkrong-nongkrong yang diistilahkan dengan eksis, tetap eksis. Ayol akhwat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apakah yang dirasakan oleh mereka itu semua adalah merupakan benar-benar kebahagiaan yang hakiki, ataukah hanya merupakan sebuah kebahagiaan yang semu? Kalaupun mereka memang bahagia, apakah kebahagiaan mereka itu hanya mereka rasakan di dunia saja dan tidak mereka rasakan kelak di akhirat? Ayol akhwat yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengambil contoh yang lain. Misalnya, bagaimana ketika seorang artis, misalnya artis Korea yang terlihat bahagia dan semua puncak kebahagiaan dunia ada di tangannya. Terkenal, dihormati, kaya, makan makanan yang enak, memiliki rumah yang besar, dan segala fasilitasnya yang lengkap, wajah yang rupawan, bahkan pasangan hidup yang menarik. Akan tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwasanya artis Korea tersebut atau artis secara umum hidupnya sebenarnya itu berada dalam kondisi di bawah tekanan. Harus selalu tampil menarik untuk mencari pujian dan ridho manusia. Kehidupannya selalu diekspos, kejar tayang, mengejar pekerjaan, karir, dan persaingan yang tidak sehat bahkan mereka harus lalui. Ya, itu di mana? Di dunia artis. Jadilah pelarian mereka ke narkoba,
terjadilah yang menimpa mereka adalah kawin cerai dengan berbagai skandal kehidupan, wa na'udzu billahi min dzalik. Atau yang lebih parah, bahkan kebahagiaan semu para waria yang sudah jelas bagi orang yang di hatinya masih ada sedikit nurani, maka mereka tidak setuju dengan mencari kebahagiaan dengan cara menjadi waria. Ayolah akhwat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat bahwa kebahagiaan dunia semu itu menipu dan tidak sering kita mendengarkan bahwa semuanya itu adalah akan melahirkan kita dari kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa'dallahi haqqun wa la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Sungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, menipu kamu, dan jangan pula syaitan itu memperdayakan atau akan menipu kamu dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Luqman ayat 33. Di ayat yang lain Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathal ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah merupakan suatu permainan dan melalaikan, perhiasan dan berbangga-bangga di antara kalian serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak adalah ibarat hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, lalu kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian lihat warnanya kekuning-kuningan, kemudian akan menjadi hancur. Dan di akhirat kelak akan ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Ayolah akhwat, semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah sayangi. Kita pernah mendengar istilah istidraj. Ya, istidraj itu apa? Seseorang yang diberikan kebahagiaan, kesenangan, ya, glamor kehidupan dunianya, yang menurut penilaian kita itu adalah mereka bahagia. Padahal sejatinya itu adalah kebahagiaan, kesenangan, hidup glamor, dan semuanya itu adalah semu. Inilah yang diistilahkan dengan istidraj. Yang menjadi poin penting kemudian adalah bahwasanya yang harus kita waspadai adalah ketika kita merasa bahagia di dunia, padahal itu adalah merupakan hukuman bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang menurut penilaian manusia lainnya adalah bahagia di dunia, padahal itu adalah hukuman baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ia bahagia tidak di atas landasan syariat agama Islam yang benar. Allah membiarkan ia bahagia sementara untuk di dunia, namun Allah biarkan ia merasa akan mendapatkan azab kelak, azab yang pedih di akhirat kelak. Dan Allah biarkan ia merasa selamat dari ancaman Allah di akhirat, sehingga Allah tidak peduli kepadanya. Itulah istidraj. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa maqim 'ala al-ma'asi fa inna ma dzalika minhu istidraj." Kata Rasulullah SAW, bila engkau melihat Allah SWT memberi rahmat dari perkara dunia yang diinginkannya, bila engkau melihat Allah SWT memberikan seorang hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah,
maka ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj, adalah jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai ayat sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 99, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Wal'iyadzubillah. Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi menjelaskan tafsir dari ayat ini adalah makar Allah di sini adalah istidraj bagi pelaku maksiat dengan memberikan kenikmatan, kebahagiaan. Mereka tidak memuliakan Allah sesuai dengan hak Allah. Mereka tidak merasa khawatir, tenang-tenang saja dengan jebakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Padahal mereka terus-menerus berada dalam kemaksiatan, sehingga turunlah bagi mereka murka Allah dan menimpa mereka azab dari Allah yang amat pedih. Mari kita mengambil contoh komentar dari seorang ibu. Kata mereka, kata seorang ibu itu, saya sudah bahagia sekarang. Anak-anak saya semuanya sudah jadi, sudah berhasil semua. Saya bangga. Anak pertama saya adalah wakil direktur di sebuah bank. Anak kedua saya jadi seorang koordinator umum pada urusan pajak bea cukai. Anak ketiga saya menjadi hakim agung di suatu kabupaten. Nah, apa yang kita pahami dari komentar seorang ibu ini, ayyuhal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ini adalah istidraj. Ini adalah jebakan. Ini adalah tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kebahagiaannya hanya bersandar sesuai dengan komentar dari ibu tersebut tanpa landasan syariat, walaupun jika kita tanya kepada kebanyakan manusia lainnya, maka mereka kebanyakan sepakat menilai bahwa ibu ini memang bahagia sekarang. Akan tetapi jika mengikuti kebanyakan hawa nafsu manusia di muka bumi ini, maka kita akan tersesat dari jalan Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-An'am ayat 116. Artinya apa? Kalau kita melihat mendengar sekilas, menyimak sekilas komentar dari ibu ini tadi, tentu kebanyakan manusia sepakat bahwa ibu ini bahagia. Akan tetapi sekali lagi Allah telah menyebutkan, Allah telah memahamkan kita bahwa jangan kita pernah mengikuti penilaian manusia kebanyakan. Apatah lagi penilaian itu keluar dari jalur, keluar dari koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberi peringatan untuk menaati memberikan peringatan untuk tidak menaati, untuk tidak mengikuti mayoritas manusia, tidak mengikuti penilaian manusia kebanyakan. Karena mereka semua itu kebanyakan telah berpaling dari agama Allah. Amal dan ilmu mereka, agama mereka telah rusak. Amal mereka mengikuti hawa nafsu, dan ilmu mereka tidak diterapkan dan tidak bisa dinyatakan sebagai ilmu yang mencapai atau ilmu yang sesuai dengan pemahaman yang benar. Oleh karenanya ayuhal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT, sering-seringlah kita muhasabah, introspeksi antara nikmat dan istidraj itu seperti apa. Kita harus pandai-pandai mengukur, menilai apakah ini sebuah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atau justru wal iyadzubillah istidraj, tipuan, jebakan. Ayo akhwat yang senantiasa dirahmati Allah SWT, sudah sepatutnya bagi kita semua untuk mengilmui ketika bagaimana
kita membedakan ketika bagaimana kita mampu menilai, mengukur apakah ini sebuah nikmat atau istidraj. Sebagaimana pernyataan seorang ulama salaf, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, adapun kemampuan dari seorang hamba membedakan antara nikmat dan fitnah, yaitu untuk membedakan antara kenikmatan Allah anugerahkan kepadanya berupa kebaikan dari Allah dan kesayangan dari Allah, dan dengannya ia bisa meraih kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat, dengan kenikmatan yang dibandingkan dengan kenikmatan yang justru merupakan jebakan dari Allah, istidraj dari Allah. Kata beliau melanjutkan, betapa banyak orang yang terfitnah, tertipu dengan diberinya nikmat sehingga dibiarkan tenggelam dalam kenikmatan tersebut, sehingga yang terjadi dirinya atau orang tersebut semakin jauh tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ia tidak menyadari hal itu. Mereka itu terfitnah dengan pujian orang-orang bodoh, tertipu dengan kebutuhannya selalu terpenuhi dan aibnya selalu ditutupi oleh Allah. Ayo akhwat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita ingin mengetahui standar bahagia di dunia standar kebahagiaan di dunia seperti orang kafir itu seperti apa? Jika ada komentar, saya hidup bahagia sekarang, punya istri yang cantik, anak yang lucu dan pintar, punya rumah yang cukup besar, karir saya di kantor terus naik dan bisnis lancar terus. Dia mendapatkan predikat terbaik dari sisi penilaian manusia, harta, tahta yang miliki semua. Maka orang kafir juga bahagia dengan komentar tersebut. Oleh karena itu tidak sepantasnya seorang muslim bahagia hanya dengan patokan kebahagiaan seperti komentar dari kebahagiaan yang dialami orang-orang yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kalian, kata Allah, terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir. Kenikmatan yang diberikan, kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kafir bergerak di dalam negeri, itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang paling atau tempat yang seburuk-buruknya. Surah Al-Imran ayat 196-97. Ibnu Katsir rahimahullahu ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, janganlah kalian melihat berbagai kenikmatan, kebahagiaan, dan kemudahan orang-orang kafir. Mengapa? Karena tidak berapa lama lagi semuanya akan lenyap dari tangan mereka, yang nantinya mereka akan terjerat oleh amalan-amalan buruk mereka. Kami memberikan kemudahan mereka di sana sebagai istidraj semata. Semua yang mereka miliki hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka kelak adalah jahanam, dan jahanam itulah tempat yang seburuk-buruknya. Ingat akhwat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah harta. Seperti itulah tahta. Jikalau harta dan tahta itu kita peroleh, kemudian kita nikmati, yang justru dalam proses menikmati harta dan tahta itu kita keluar jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan justru makin menambah peluang kita untuk bermaksiat kepadanya, maka itu adalah istidraj, tipuan, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kami ingin mengatakan kebahagiaan di dunia akan dibalas, akan dibungkus dengan azab yang berkepanjangan di akhirat kelak di neraka Allah SWT wal iyad billah. Ya akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Jika kita seperti orang kafir yang hanya ingin bahagia di dunia saja, maka terkadang Allah SWT memberikannya sekadar kehendak Allah. Allah mengatakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu
fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Nah, siapa yang menghendaki kehidupan sekarang dunia, kata Allah, maka Allah akan segerakan baginya di dunia itu sesuai dengan apa yang Allah telah kehendaki. Dan bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ketentukan baginya neraka jahanam, ia akan masukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Al-Isra ayat 17. Ayolah akhwat yang dirahmati Allah SWT. Oleh karenanya seyogianya kita dari sekarang senantiasa menuntut ilmu syar'i, senantiasa menghadiri kajian, sehingga kelak dengan ilmu kita itu mampu menilai, mengukur seperti apa kebahagiaan yang sesungguhnya. Apakah dengan setelah kita mendapatkan harta yang melimpah dan mendapatkan tahta yang begitu tinggi, di dunia ini kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Maka jawabannya adalah kebahagiaan itu adalah bahagia tatkala kita mampu melaksanakan perintah Allah, dan justru merupakan sebuah kesedihan tatkala kita melakukan kemaksiatan, pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya, kata Allah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Quran surah An-Nahl ayat 97. Jadi, jika kita berat melaksanakan sholat, terasa berat kita melaksanakan puasa, bahkan semakin berat terasa melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka itu adalah tanda kita tidak mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian jika kita melakukan maksiat, tapi kita tenang-tenang saja, atau yang lebih parah, kita tidak tahu bahwa hal yang kita lakukan adalah maksiat dan dilarang oleh agama Allah, maka mari kita dengarkan, mari kita simak dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau mengatakan, seorang mukmin memandang dosa-dosanya itu seakan-akan ia duduk di bawah sebuah gunung dan ia takut akan jatuh menimpanya. Sementara seorang fajir pendosa memandang dosa-dosa itu seperti ibarat hanya seekor lalat yang lewat di atas hidungnya, hinggap di hidungnya, kemudian ia cukup mengibaskan tangannya untuk mengusir lalat tersebut. Maksudnya apa? Kebahagiaan yang kita inginkan di dunia ini tatkala kita mampu melaksanakan ketaatan, dan kita bersedih tatkala kita terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, itulah harta yang sesungguhnya, itulah tahta yang sesungguhnya seorang mukmin mesti kejar. Bukan justru seperti para pendosa yang memandang dosa-dosa seperti ibarat hanya seekor lalat yang hingga di dunia, ia menganggap biasa-biasa saja, kemudian ia menibaskan tangannya untuk mengusirnya. Maka itu adalah merupakan harta dan tahta yang akan membawanya kelak kekal di neraka jahanam wal iyad billah. Ya ikhwah, ayuhal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab suatu ketika menjelaskan mengenai ciri kebahagiaan yang akan dialami oleh seseorang, ciri kebahagiaan yang ingin dirasakan oleh seseorang. Beliau mengatakan, jikalau seorang hamba diberi kenikmatan, maka ia bersyukur. Jikalau ketika dia diuji, ditimpa musibah, maka ia bersabar. Dan jika dia melakukan dosa, maksiat, maka ia beristighfar, bertobat. 3 hal ini adalah tanda kebahagiaan seorang mukmin. Ketika diberikan harta, ia bersyukur. Jika dia berikan tahta, ia bersyukur. Ketika memiliki harta tersebut, ia ditimpa musibah, maka ia bersabar. Ketika dia memiliki mengembang amanah atau memiliki sebuah tahta, kemudian ia ditimpa musibah, ia pun bersabar, maka itu kebaikan baginya.
Dan mengenai bahagia yang sesungguhnya adalah sejatinya letaknya di dalam hati. Bukan dilihat dari jumlah harta, tingginya sebuah tahta yang dimiliki oleh seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil ar, walakinnal ghina ginal nafs." Kata Rasulullah, yang namanya kaya, yang namanya memiliki harta yang banyak adalah bukan dengan banyaknya ya harta yang selama ini menjadi ukuran manusia, akan tetapi harta yang sesungguhnya, kekayaan yang sesungguhnya adalah hati yang selalu merasa cukup, hati yang selalu merasa qanaah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayuhal akhwat, marilah kita mencari kebahagiaan hakiki sebagaimana yang kami sebutkan, paparkan sebelumnya. Sebagaimana kita mencari kesembuhan dikala badan kita sedang sakit. Jika badan kita sakit, maka kita akan menempuh berbagai cara sampai ke berbagai pelosok penjuru dunia untuk mencari kesembuhan. Jawabannya adalah ilmu, doa, dan mujahadah, manjadda wajadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Ayolah akhwat, semoga senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat kami sampaikan di kesempatan yang singkat ini dengan tema tahta, harta dan tahta yang lagi menjadi trending topik, yang seringkali para artis dan selebriti menjadikan slogan dalam akun-akun atau tampilan-tampilan ketika memposting sesuatu, harta dan tahta dan seterusnya. Kami ingin menutup dengan sebuah penjelasan sedikit terkait masalah apa yang sejatinya sesungguhnya ya kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Suatu ketika seorang ulama salaf ya, bahkan kebanyakan mereka berkata, seandainya para raja dan pangeran itu mengetahui kenikmatan yang ada di hati kami, kata mereka, maka tentu mereka akan ya membelah ya jiwa kami, membelah hati kami dengan pedang, dengan harapan mereka bisa mengambil, merasakan pula kenikmatan yang kami alami. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaliduna alaihi bisuyuf. Contoh ya ulama yang mencerminkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Muridnya yaitu Ibnu Qayyim menceritakan kebahagiaan gurunya. Ini adalah sebuah penutup renungan bagi kita semua. Ya, beliau menceritakan tentang gurunya. Allah Subhanahu wa taala pasti tahu bahwa aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bahagia hidupnya daripada beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah guru kami. Padahal kondisi kehidupan beliau sangat susah, jauh dari harta dan tahta, jauh dari kemewahan dan kesenangan dunia, bahkan sangat memprihatinkan. Ditambah lagi dengan siksaan dan penderitaan yang beliau alami di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dikala beliau di penjara, ancaman dan penindasan, intimidasi dari musuh-musuh beliau. Namun bersamaan dengan itu semua, aku dapati, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa beliau guru kami adalah termasuk orang yang paling bahagia hidupnya, paling lapang dadanya, paling tegar hatinya, dan paling tenang jiwanya. Mengapa demikian? Jelas terpancar pada wajah beliau sinar kenikmatan hidup yang beliau rasakan. Kami murid-murid Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jika kami ditimpa perasaan yang gundah gulana atau muncul ya perasaan galau dalam hati kami, maka kami akan segera mengunjungi beliau dan akan segera menanamkan prasangka baik kepada beliau, sehingga kesempitan hidup itu hilang dan sirna dari hati-hati kami.
kami mendatangi beliau untuk minta nasihat. Maka hanya dengan memandang wajah beliau, hanya dengan mendengarkan nasihat beliau, serta merta hilanglah, sirnalah semua kegundahan, kegalauan yang kami rasakan, dan berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin dan tenang. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan ketika beliau di penjara, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, seandainya benteng ini dipenuhi dengan emas, tidak ada yang bisa menandingi kenikmatanku berada di sini. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Betapa beliau menilai harta dan tahta itu seperti apa. Beliau juga pernah berkata, orang-orang yang dipenjara adalah orang yang hatinya dibelenggu dari Robnya Allah Ta'ala untuk senantiasa bercengkrama dengan Robnya. Beliau juga pernah berkata, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku, sesungguhnya surgaku dan tamannya ada di hatiku. Jika kemana aku pergi, ia selalu bersamaku. Jikalau mereka memenjarakanku, maka penjara adalah tempat berdoaanku, kebersamaanku dengan Robku. Jika mereka membunuhku, maka kematianku adalah syahid, perjumpaanku dengan Tuhanku. Jika mereka mengusirku, maka kepergianku adalah sebuah rihlah, rekreasi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kami cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.